mohon pendapat dari sisi IT tentunya, dari sisi IT oleh Pak Tony selaku tim ahli IT Persi. Silakan Pak Tony, mungkin mohon pendapat Pak Tony akan KMK tersebut ya. KMK ini maksud saya dari sisi IT selaku pelaku IT kesehatan tentunya. Dan juga mungkin catatan saya di sini mungkin Bapak juga bisa menjelaskan apa saja yang harus siapkan rumah sakit dari sisi teknologi sehingga telemedicine bisa berjalan dengan baik nantinya. Seperti Pak Syahril sampaikan tadi kan masalah infrastruktur juga masih menjadi kendala dalam implementasi telemedicine di rumah sakit. Kemudian juga banyaknya rumah sakit yang sudah mengembangkan SIM RS ya sendiri-sendiri. Bagaimana integrasinya dengan telemedicine yang sudah ada dan bahkan yang sudah dikembangkan oleh beberapa vendor. Mungkin kami persilakan Pak Tony. Baik, terima kasih Pak Rizky atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya akan mulai dengan data itu bukanlah oil ya, tetapi lebih bernilai daripada oil. Tadi kan sudah disinggung bahwa data itu juga adalah menyangkut manusia dan sebagainya. Saya akan mencoba melihat secara lebih luas bahwa data itu value-nya sekarang lebih daripada itu ya. Dari sisi bisnis data itu sangat bernilai. Data jika diolah akan dapat menghasilkan insight yang sangat bernilai. Apalagi jika data-data itu terkait pada data-data kesehatan dalam konteks telemedicine ini. Nah, sehingga banyak sekali kejadian pencurian data, peningkatan terhadap kejahatan-kejahatan orang mencuri data, menjualnya di market yang gelap dan lain-lain sebagainya. Nah, sedangkan si telemedicine ini itu adalah suatu fasilitas untuk memungkinkan interaksi secara virtual antara dokter dan pasien dan seluruh stakeholder yang ada di sektor kesehatan ini. Banyak sekali celah keamanan yang akan timbul jika kita menerapkan telemedicine ini. Oleh karena itu ada beberapa hal nanti yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa telemedicine ini dapat dijalankan dengan baik. Selain itu juga kalau dari sisi bisnis, telemedicine ini berpotensi untuk mengubah bisnis model dari rumah sakit. Nah, rumah sakit ini kalau yang siap dia akan sangat diuntungkan, tetapi bagi yang tidak siap dia bisa dirugikan dengan adanya telemedicine ini. Jadi bisnisnya itu akan berkurang. Nah, karena ini waktunya terbatas, saya akan membatasi hanya dalam konteks teknis saja, bukan bisnis ya. Dalam hal teknis itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, misalnya yang pertama adalah keamanan dan privacy, yang kedua interoperabilitas, yang ketiga adalah kesiapan SDM, infrastruktur, dan kebijakan terkait penerapan telemedicine di rumah sakit. Yang pertama mengenai keamanan dan privacy. Ini satu isu yang selalu hangat dibicarakan di mana-mana ya, keamanan dan privacy. Bagaimana sih caranya kita memastikan bahwa data kita itu aman dan privacy pasien itu terjaga? Nah, itu ada beberapa hal seperti misalnya yang pertama adalah mengikuti standar. Nah, solusi yang akan diterapkan nanti itu harus mengikuti standar keamanan informasi yang ada. Di Indonesia itu sudah ada standar yang diadopsi menjadi standar nasional Indonesia ya, yaitu ISO SNI 27001. Ini merupakan sistem manajemen informasi keamanan sehingga bagi kita kalau ingin menerapkan solusi telemedicine, maka kita harus lihat apakah si penyedia telemedicine itu sudah patuh pada ISO 27001 ini. Nah, 27001 ini sendiri sangat luas, sehingga yang diinginkan itu adalah mereka comply terhadap ISO 27001, tetapi mereka mencapainya dengan mengikuti panduan dari ISO 27018 tentang keamanan privacy data dan 27017 tentang keamanan informasi di cloud. Karena ketika kita menerapkan telemedicine, ini infrastruktur yang digunakan itu adalah cloud. Nah, jangan sampai pada saat kita menerapkan telemedicine, data kita menyebar kemana-mana ya, ke seluruh dunia dan kita tidak punya kontrol. Yang kedua adalah mengenai identifikasi. Karena kita semua beraktivitas nantinya di dunia virtual, di mana tidak ada lagi tatap muka secara fisik, tidak ada interaksi secara fisik langsung,
sehingga satu-satunya cara untuk mengidentifikasi stakeholder yang ada di situ, baik itu dokter, pasien, apotek, rumah sakit, dokumen, dan lain-lain sebagainya, itu harus dilakukan secara elektronik, sehingga identifikasi secara digital itu menjadi sangat penting. Nah, yang perlu diidentifikasi itu misalnya adalah institusi seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, praktek mandiri, ya, dokter umum, dokter gigi, laboratorium, apotek, dan lain-lain sebagainya. Jadi dengan cara demikian kita bisa tahu bahwa semua institusi itu adalah legal dan institusinya itu benar ada, bukan palsu. Nah itu diperlukan, jadi rumah sakit itu idealnya adalah memiliki satu domain khusus untuk rumah sakit, sehingga kita bisa tahu dengan domain khusus itu, maka rumah sakit itu adalah asli dan memang sudah terdaftar. Misalnya dengan domain rs.id ya, itu belum ada di Indonesia. Kalau misalnya mau kita bisa standarisasi rumah sakit ke situ. Demikian pula yang lain-lain kita bisa lakukan standarisasi dengan cara yang sama. Kemudian tenaga kesehatan itu juga harus diidentifikasi secara digital. Jadi identitasnya resmi sehingga kalau mereka itu berpindah-pindah rumah sakit maupun praktek di rumah sendiri ya secara mandiri itu kita bisa identifikasi bahwa dia benar adalah dokter yang resmi ya. Sekarang ini mungkin kita bisa identifikasi dia dokter yang resmi, tetapi kalau dia berpindah praktek mungkin pelacakannya tidak bisa kita lakukan karena aplikasinya juga berdiri sendiri-sendiri, tidak terintegrasi. Kemudian secara pasien itu juga harus kita kaitkan misalnya dengan NIK, karena dengan NIK kita bisa tahu pasien ini pergi dari mana ke mana dan dia melakukan isolasi mandiri atau dia di rumah sakit dan sebagainya. Kalau sekarang di rumah sakit itu memiliki identitas pasien sendiri-sendiri. Jadi kalau saya pergi ke rumah sakit A, besok ke rumah sakit B, maka identitasnya berbeda antara A sama B. Dengan adanya NIK itu nanti kita bisa samakan. Yang berikutnya mengenai dokumen. Nah di Indonesia ini Kementerian Kominfo itu sudah membuat suatu sistem untuk tanda tangan elektronik tersertifikasi, sehingga nanti semua dokumen terkait pada telemedicine ini itu harus dilakukan tanda tangan tersebut. Nantinya PDF itu sebetulnya bisa kita modifikasi, kita bisa ubah-ubah ya. Tapi kalau PDF itu diberi tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, maka PDF itu tidak lagi bisa diubah. Kalau PDF itu diubah, maka ketahuan PDF itu pernah diubah, siapa yang mengubah, kapan mengubahnya, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini juga sangat penting ya, secara kebijakan sudah ada, tinggal secara nanti mungkin providernya siapa, nanti dari Kementerian Kesehatan itu harus menentukan siapa yang dapat melakukan tanda tangan elektronik tersertifikasi ini. Nah, selain itu juga perangkat yang digunakan itu harus diidentifikasikan dan harus memenuhi suatu standar keamanan tertentu. Misalnya kalau aplikasi sekarang itu belum mengharuskan handphone yang kita pakai itu harus memiliki tingkat keamanan tertentu, sehingga seringkali banyak handphone itu kita pakai tanpa harus sign in menggunakan biometrik atau menggunakan PIN. Nanti pada saat kita terapkan telemedicine ini, handphone yang digunakan oleh pasien maupun oleh dokter itu harus memenuhi standar tertentu, misalnya PIN-nya 4 digit atau 6 digit atau menggunakan biometrik dan sebagainya. Dengan cara demikian kita bisa tahu siapa pengguna handphone itu dan apakah dia pengguna yang benar atau tidak, apakah dia pasien atau bukan. Jadi kita bisa lakukan seperti itu. Yang berikutnya tadi kan kita membahas tentang keamanan dan privacy, yang berikut adalah interoperabilitas. Nah, bagaimana caranya supaya rumah sakit dengan provider itu bisa interop? Bagaimana solusi itu bisa dihubungkan ke SIM RS? Karena semua data-data pasien di rumah sakit itu pasti disimpan di SIM RS. Nah, bagaimana aplikasi ini bisa terhubung ke SIM RS tersebut, sementara kita tahu data di SIM RS itu sangat banyak sekali, jadi kita harus bisa tentukan data mana yang bisa diambil oleh si provider tersebut. Kalau misalnya data itu sampai bocor, ya data yang tidak diperlukan itu juga kita kirimkan, maka bisa berpotensi kebocoran data yang dampaknya akan besar sekali. Kemudian antara satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain itu juga harus distandarisasikan, karena SIM RS saat ini itu berbeda-beda dari satu rumah sakit ke yang lain, dari sisi penamaan dokternya, dari sisi pasiennya, dari sisi obat-obatannya itu semua berbeda ya.
workflow-nya juga berbeda, itu juga mungkin nanti dalam jangka panjangnya harus disamakan. Kemudian dari sisi obat, resep itu juga harus dibikin interoperable. Jadi resep itu bukan hanya PDF saja, tetapi juga mungkin harus disertakan dengan dokumen yang bisa dibaca dengan mudah oleh sistem. Misalnya ada tabel yang bentuknya CSV ya, comma separated value. Jadi nanti obat-obat itu di PDF itu kan susah kalau kita mau capture. Nah nanti dengan adanya dokumen penyerta seperti CSV tadi itu bisa dibaca dengan mudah. Ini akan mempermudah interoperabilitas. Kemudian rekam medik itu harus memiliki format yang standar dengan kode pasien, tenaga kesehatan yang sama, dan obat-obatan yang sama. Nah, selain daripada dua tadi, keamanan dan privacy, interoperabilitas, itu yang tidak kalah penting adalah kesiapan dari manusianya. Kesiapan dari manusia, dari sisi teknologi, infrastruktur, dan dari sisi kebijakan. Kalau dari sisi manusia itu kita membutuhkan orang-orang itu yang terlatih ya. Jadi orang-orangnya itu dilatih sehingga bisa menggunakan solusi telemedicine ini dengan baik, bisa memasukkan kode-kode secara benar dan lain-lain sebagainya. Kemudian pelatihan ini sebaiknya disertifikasi, jadi orang yang sudah melakukan pelatihan, ya tenaga medis yang sudah memahami aplikasi tersebut diberi sertifikat bahwa dia menguasai dan dia boleh menggunakan aplikasi tersebut untuk telemedicine. Yang kedua mengenai dari sisi teknologinya, jadi sebaiknya telemedicine ini tidak menggunakan aplikasi-aplikasi bebas. Aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, dan sebagainya itu bukanlah aplikasi telemedicine. Tadi Pak Anies itu sudah membuat suatu survei, ternyata banyak rumah sakit yang menggunakan platform yang bebas tadi. Nah, jadi platformnya itu haruslah khusus untuk telemedicine, karena platform khusus ini lebih baik dan lebih scalable dan juga sudah tersertifikasi tadi. Ini salah satu contoh platform khusus adalah platform Kitras yang kita pakai untuk video conference sekarang ini. Jadi menurut catatan yang kami lihat di sini, di Kitras ini sudah ada lebih dari 8.000 peserta dan kelihatannya angkanya masih bisa ditambah ya. Kemudian dari YouTube ada 2.000. Nah ini kita lihat Kitras itu memiliki solusi yang memang khusus untuk conference seperti ini. Inilah contoh nanti kalau misalnya pakai telemedicine maka aplikasinya juga khusus. Jadi kita nanti tahu berapa orang sedang melakukan telemedicine, dokternya siapa saja, sampai mana, sampai sejauh mana telemedicine ini efektif dan lain-lain sebagainya. Nah, yang lain lagi adalah waktunya. Oh siap, jadi yang lain lagi adalah dari sisi infrastruktur internet ya. Kalau misalnya rumah sakit itu melakukan telemedicine, itu fasilitas internetnya, bandwidth-nya juga harus cukup, jadi mungkin dari operator itu juga memberikan harga khusus buat rumah sakit. Nah, yang terakhir dari sisi kebijakan ya, jadi ini yang kebijakan ini pemerintah memang sudah memiliki KMK mengenai telemedicine, tapi belum ada tentang klasifikasi data, keamanan data, dan interoperabilitas ya. Mungkin dalam bentuk petunjuk teknis yang lebih detail. Kemudian kebijakan mengenai interoperabilitas satu institusi dengan yang lain bisa interop. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.